Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Video kali ini saya akan membahas tentang ganasnya Khodam Kaliku. Sekali lagi, video kali ini saya akan membahas tentang ganasnya Khodam Kaliku. Apa itu Kaliku dan siapakah Kaliku itu? Kaliku adalah sang penjaga atau sang pamomong bagi hewan yang bernama kucing. Jadi hewan kucing ini penjaganya atau pamomongnya adalah bernama Kaliku. Ada yang mengatakan Kaliku berasal dari makhluk langit. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Kaliku ini berasal dari bangsa jin muslim. Seseorang yang memiliki pamomong atau khodam Kaliku ini, maka orang tersebut akan mewarisi hati yang lemah lembut, sopan, jujur, amanah, tulus, menerima imandum atau menerima apa adanya dalam keadaan apapun. Memiliki ikatan batin yang sangat kuat terhadap alam semesta, begitu juga dengan semua makhluk yang ada di alam ini. Khodam Kaliku sangatlah sulit untuk dimiliki karena Kaliku ini bersifat pemilih. Jadi jika kita manusia memiliki khodam Kaliku, bukan manusianya ya yang memilih Kaliku itu, namun Kaliku sendirilah yang memilih manusia. Jadi khodam Kaliku ini bersifat pemilih. Dan biasanya khodam Kaliku ini akan memilih seseorang yang memiliki kelembutan hati. Dan orang yang dipilih oleh khodam Kaliku ini adalah orang-orang yang lahir pada weton Senin Legi. Dan khodam Kaliku bersifat alami, aktif secara otomatis. Jadi orang yang dipilih oleh khodam Kaliku ini tidak perlu melakukan tindakan apapun ya, tidak perlu melakukan tirakat-tirakat atau sejenisnya, karena memang secara otomatis khodam Kaliku ini memang sudah aktif bagi orang yang dipilih gitu ya, terutama yaitu orang yang lahir pada weton Senin Legi. Jadi Senin Legi itu tidak perlu melakukan apa saja, tidak perlu melakukan apapun. Orang Senin Legi tidak perlu melakukan apapun selama kelembutan hati itu masih berada di dalam hatinya. Maka khodam Kaliku itu akan selalu aktif. Gitu ya. Jadi khodam Kaliku ini akan selalu aktif jika weton Senin Legi tetap menjaga kelembutan hati yang ada di dalam hatinya. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2014. Ini berkaitan dengan khodam Kaliku ya. Ini benar-benar kejadian nyata ya, yang dialami oleh seorang Senin Legi gitu ya. Yaitu kisah antara Ujang dan Bandi. Ujang adalah seorang pemuda kelahiran weton Kamis Pon. Sedangkan Bandi pemuda yang dilahirkan pada hari Senin Legi. Mereka berdua antara Ujang dan Bandi telah bersahabat sejak tahun 2004. Ujang berasal dari daerah Magelang, sedangkan Bandi berasal dari daerah Banjarnegara. Mereka berdua dipertemukan di perantauan, kemudian mereka berdua menjalin persahabatan gitu ya. Bandi adalah seorang pemuda yang ahli di dalam bidang pengobatan ini ya, termasuk pengobatan alternatif lah gitu ya teman-teman ya.
Sedangkan Ujang seorang pemuda yang ahli di bidang ilmu kanuragan dan kedikdayaan. Bandi menjadi juru sembuh yang handal di perantauan kala itu. Semua ilmu penyembuhan ia dapat dari warisan leluhurnya, yang kemudian ia belajar memperdalam ilmu pengobatannya di sebuah perguruan hikmah. Di perguruan hikmah, tepatnya yaitu di perguruan Tapak Langit yang berada di daerah Banjarnegara tempat ia berasal. Begitu juga dengan Ujang. Ujang menjadi terkenal di tanah perantauan dengan ilmu kanuragan dan kedikdayaannya. Dua sahabat ini seperti tak dapat dipisahkan ya antara Ujang dan Bandi. Dan pada akhirnya mereka berdua tinggal dalam satu perantauan ya, dalam satu perantauan, kemudian mereka tinggal dalam satu rumah. Selama tinggal dalam satu rumah di perantauan, kemudian Ujang dan Bandi saling bertukar pengalaman dan bertukar pikiran, saling cerita ngalor ngidul gitu ya ceritanya ya. Ujang mengatakan bahwa dirinya telah menguasai ilmu kanuragan dan kedikdayaan di 7 perguruan yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi Ujang ini sudah belajar ke 7 perguruan ya yang ada di Indonesia ini, terutama ya perguruan hikmah gitu. Itu sebabnya Ujang benar-benar dikdaya ya kala itu, benar-benar dikdaya. Sedangkan Bandi bercerita hanya belajar di satu perguruan saja, yaitu perguruan Tapak Langit. Ini untuk si Bandinya gitu ya. Bandinya hanya belajar di satu perguruan yaitu perguruan Tapak Langit. Pada suatu malam mereka duduk berdua sambil ngopi di bawah pohon jambu. Di bawah jambu mete ya, di bawah jambu mete atau jambu monyet yang ada di samping rumah itu, yang ada di samping rumah, maksudnya rumah perantauan. Ujang dan Bandi saling terbuka, begitu juga dengan masalah-masalah pribadi masing-masing, begitu juga tentang soal asmara ya. Malam itu Ujang mengatakan bahwa dirinya ingin seperti Bandi. Ingin seperti Bandi menjadi orang yang ditakuti, disegani, dan dihormati oleh semua golongan makhluk gaib ya. Lalu Ujang meminta salah satu ilmu yang dimiliki oleh Bandi, yaitu ilmu yang mampu mengguncang kerajaan alam gaib, Nyai Roro Kidul. Namun Bandi menolaknya. Ia mengatakan kepada Ujang bahwa ilmu itu lelakunya sangatlah berat dan tidak sembarang orang bisa menguasainya dengan sempurna. Bandi juga mengatakan bahwa dirinya belum sepenuhnya sempurna menguasai ilmu payung agung dengan sempurna. Ilmu payung agung inilah yang dimaksud oleh si Ujang, dan yang diminta oleh si Ujang adalah ilmu payung agung. Ilmu payung agung ini adalah salah satu ilmu yang dimiliki oleh Danang Sutawijaya, yaitu pendiri kerajaan Demak ya, Demak atau apa ya nih? Panembahan Senopati ya, yang terkenal gitu ya. Jadi Panembahan Senopati ketika mendirikan kerajaan ini dia memiliki ilmu yang dinamakan ilmu payung agung. Namun Bandi tetap menolaknya, walaupun Ujang memaksanya meminta. Bandi tetap menolaknya. Malam makin larut, mereka berdua pun tertidur di luar rumah. Dan di saat Bandi tertidur lelap,
Ujang pun bangun dari tidurnya dengan mengendap-endap, kemudian masuk ke dalam rumah menuju kamar mandi, lalu mengambil dan membuka sebuah buku yang ada di bawah tempat tidur milik Bandi. Dengan hati-hati Ujang pun membuka pintu itu dan mencari Ujang pun berhati-hati membuka buku itu yang ada di bawah tempat tidur. Kemudian dia mencari ilmu yang tercatat di dalam buku itu, yaitu ilmu payung agung yang dicatat di dalam sebuah buku yang khusus milik Bandi. Dan kemudian Ujang menyalinya ilmu payung agung milik Bandi itu ke dalam buku pribadinya. Setelah disalin, Ujang pun keluar dan kembali tidur di luar rumah bersama Bandi yang tidur di luar rumah hingga menjelang pagi. Kemudian sore harinya ini setelah sholat asar, saudaranya Ujang ini datang dari kampung sebelah, atau dari kampung sebelah gitu. Datang dari kampung sebelah memberi kabar bahwa Ujang disuruh pulang oleh ibunya, karena kala itu ibunya sedang sakit ya. Jadi Ujang diminta pulang ke rumah karena ibunya sedang sakit. Ujang pun pulang tanpa berpamitan kepada Bandi. Yang kala itu Bandi sedang mengobati orang yang sakit di lain desa maksudnya di lain desa. Karena sedang mengobati, mungkin karena memenuhi undangan, jadi Bandi ini sedang mengobati orang sakit di lain desa. 7 hari kemudian Bandi dan Ujang pun bersama kembali. Kemudian Bandi ini bertanya kepada si Ujang, "Jang, beberapa hari ini kamu pergi kemana?" Ujang menjawab, "Mamaku sakit, Ban, jadi aku disuruh pulang dulu." "Oh, terus sekarang sudah sembuh?" "Alhamdulillah sudah sembuh." "Emangnya mama kamu sakit apa, Jang?" "Cerita dari Mbah Arjo, mamaku sakitnya dikirim orang, Bang." "Loh, kok bisa, Jang? Siapa yang ngirim, Jang?" "Yang jelas aku tidak menyangka, Bang, kenapa dia tega sama mamaku." "Siapa, Jang?" "Aku yakin kamu sudah tahu siapa orangnya yang membuat mamaku sakit, Bang." "Loh, kamu kok ngomongnya kayak gitu, Jang?" "Bandi, kamu jangan pura-pura nggak tahu. Apa salah mamaku? Kenapa kau tega sama mamaku?" "Jang, jadi kamu ngomong apa, Jang?" "Aku sendiri juga tidak tahu kenapa Mbah Harjo kemarin bilang begitu. Kemarin waktu mama diobati dan diterawang sama Mbah Harjo, kata Mbah Harjo, orang yang membuat sakit, orang yang mengirim mamaku sakit, itu bernama Bani Prayoga. Bapak sama mamaku sampai kaget dan tidak percaya itu, Ban." "Ujang, kejam itu namanya, Jang. Tega banget ngomong seperti itu, Jang. Nuduh aku seperti itu."
Yang jelas mama sama bapakku lebih percaya sama Mbak Harjo. Itu yang lebih jelas, Ban. Dengan perasaan yang sangat marah, hati yang tercapik-capik, Bandi berkata lantang, kemudian sambil menunjukkan jarinya ini ke arah si Ujang. Ujang, jika Mbak Harjo itu benar-benar linue dan berilmu tinggi, maka dia tidak akan berani menerawangku dengan menuduhku seperti itu. Jika Mbak Harjo orang sakti, maka dia tidak akan mampu mengganggu ataupun mau mengganggu orang yang lahir pada weton Senin Legi. Bandi, sekarang aku sudah punya payung agung. Kemarin aku diisi dan ditransfer sama Mbak Harjo, dan sekarang aku punya payung agung sepertimu yang sudah menyatu ke dalam diriku. Tiba-tiba si Ujangnya berkata seperti itu. Ujang, kamu jangan ngawur, Jang. Di daerah ini tidak ada yang menguasai dan memiliki payung agung. Payung agung itu tidak bisa diisi, apalagi ditransfer. Untuk memiliki payung agung, kamu harus bertemu langsung dengan pemiliknya, yaitu Raden Sutawijaya dan juga Nyi Roro Kidul. Tapi aku sudah ketemu dengan Nyi Roro Kidul, Ban. Tidak mungkin, Ujang. Seharusnya Nyi Roro Kidul menemui aku terlebih dahulu, kemudian menemui kamu. Tapi Mbak Harjo sudah bicara sama Nyi Roro Kidul, sudah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian Mbak Harjo memasukkan payung agung dalam tubuhku. Tidak, Ujang, tidak. Kamu bohong, Mbak Harjo bohong. Kamu mencuri payung agung yang ada di dalam buku, Jang. Dan itu sangat berbahaya. Nyawamu taruhannya, Jang. Dan maafkan aku, tidak bisa menyelamatkanmu, tidak bisa menolongmu. Ujang pun ikut marah. Kalau begitu berarti benarlah kata Mbak Harjo, kamulah yang membuat aku sakit. Kamu tega, Ban, tega. Ingat, Jang, ingat. 1 bulan lagi Nyi Roro Kidul akan menjemputmu. Dan ingat satu hal, kamu telah menuduhku, kamu telah menyakitiku, kau telah menghancurkan persaudaraan kita, kau telah menghancurkan persahabatan kita. Ingat itu, Jang, ingat. Satu bulan kemudian, Ujang pun jatuh sakit. Dan ia selalu memanggil-manggil nama Bandi. Bandi, tolong aku, Ban. Maafkan aku, Bandi. Maafkan semua kesalahanku. Aku sudah dijemput, Ban. Aku sudah dijemput. Aku sudah dijemput, Bang. Bang, tolong aku, Ban. Ujang pun menceracau tidak karuan. Matanya melotot. Ia tinggal di rumah orang tuanya. Setiap hari selalu memanggil, menangis. Tidak pagi, tidak siang, tidak malam, selalu menangis sambil mulutnya terus memanggil-manggil nama Bandi. Bandi, aku sudah dijemput, Ban. Bandi, tolong aku, Ban. Maafkan aku. Aku dijemput, Ban. Aku sudah dijemput, Ban. Dijemput 3 orang, Ban. Bandi itu, Ban, di atas, Ban. Itu Bandi. Bandi. Bandi, 3 orang, Ban. Pakai sorban putih, Ban. Pakai jubah putih, Ban. Bandi, tolong aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan semua kesalahanku, Bandi. Bandi. Si Ujang terus
terus menceracau tidak karuan. Selama sakit, matanya selalu melotot. Aku telah menyakitimu, menghancurkan persahabatan kita, menghancurkan hatimu, Bandi, Bandi, Bandi. Sedangkan Bandi kala itu dia masih di perantauan, di rumah perantauan. Kemudian Bandi dijemput oleh adik laki-lakinya Ujang yang disuruh oleh orang tuanya, yang disuruh oleh orang tua Ujang agar Bandi mau datang menemui si Ujang yang sedang sakit, karena orang tua mereka itu sangat kebingungan, sangat ketakutan. Kenapa si Ujang selalu memanggil-manggil nama Bandi? Apa kesalahan Ujang sama Bandi? Itu yang ada di dalam pikiran orang tuanya Ujang. Sedangkan kala itu Mbak Arju juga mengatakan bahwa sakitnya Ujang ini dibuat oleh Bandi. Ujang mencerdas tak karuan, bisa menjadi sakit parah, itu karena perbuatan dari Bandi. Itu juga yang dikatakan oleh Mbak Arjo kepada orang tuanya. Makanya itu orang tuanya ini semakin membenci Bandi dan meminta Bandi agar mau mengobati dan menemui si Ujang agar Ujang bisa sembuh seperti kala. Apa salah Ujang kala itu? Ini dalam pikirannya, dalam gejolak hati orang tuanya Bandi. Setelah maaf dalam gejolak hati orang tuanya si Ujang. Setelah tega menyakiti ibunya Ujang, lalu kenapa tega juga menyakiti si Bandi? Ini yang ada di dalam pikiran orang tua Ujang. Kenapa Bandi begitu kejam, begitu tega terhadap sahabatnya sendiri, juga terhadap ibu dari sahabat? Ini yang ada di dalam pikiran orang tuanya si Ujang, keluarganya Ujang. Karena mereka lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Arjo, seorang sesepuh yang mumpuni, inilah seorang sesepuh yang sudah dikatakan hebat kala itu. Dengan berat hati Bandi pun mau datang ke rumah orang tuanya Ujang, menjenguk Ujang. Setelah Bandi datang dan Ujang pun langsung menangis terseduh-seduh dan memeluk si Bandi sambil mencerca, maafkan aku Jang, maafkan aku Bang, maafkan aku Jang. Bandinya pun mengatakan seperti itu. Bandinya mengatakan seperti itu, maafkan aku Jang, maafkan aku Jang. Tidak Dan, aku yang harus minta maaf. Tidak Dan, aku yang harus minta maaf. Maafkan aku Bandi, maafkan aku, maafkan aku. Setelah 1 hari kemudian, Ujang pun akhirnya meninggal dunia. Ini sangat terpukul orang tuanya si Ujang. Orang tuanya Ujang ini sangatlah terpukul atas kepergian Ujang yang seperti itu. Sedangkan masyarakat kala itu lebih percaya dan lebih berpihak pada orang tuanya Ujang dan berpihak pada Mbah Arjo, lebih percaya dengan Mbah Arjo. Jadi di masyarakat itu, di desa itu, mereka itu gerak kepada Bandi
Dan semua pagar-pagar goib yang dipasang di setiap rumah-rumah, desa-desa kala itu yang dipasang oleh Bandi, semuanya itu dicabut dan digantikan oleh pagar-pagar goib yang dibuat oleh Mbah Arjo. Baik pagar kebun, pagar rumah, pagar-pagar goib yang dibuat oleh Bandi kala itu, semuanya itu dicabut kemudian diganti dengan pagar-pagar yang dibuat oleh Mbah Arjo. Mbah Arjo mengatakan bahwa Bandi itu adalah seorang pembohong. Begitulah yang disampaikan oleh Mbah Arjo kala itu. Dan akhirnya masyarakat di situ geram, marah, kecewa, seolah-olah dipermainkan oleh Bandi. Ketika Bandi datang ke suatu tempat, masih di desa itu ya, dia bertamu dengan orang yang ya sudah dikenal agak lama gitu. Tiba-tiba masyarakat desa itu datang bersama RT, datang bersama perangkat desa, mengatakan bahwa Bandi adalah seorang penipu, Bandi adalah seorang pembohong. Karena masyarakat itu merasa dibohongi, dan kala itu tiba-tiba Bandi itu dihajar, dikeroyok dikeroyok di kampung itu. Mulai dari perangkat desa semuanya itu menghajar Bandi hingga babak belur. Sedangkan Bandi yang tidak tahu apa-apa, dia hanya diam. Karena beberapa perangkat desa itu mengatakan bahwa kaulah yang telah membuat Ujang meninggal dunia, bahwa kaulah yang mengirim santet, dianggap seperti itu ya Bandinya kala itu. Sedangkan masyarakat di situ sudah tidak habis pikir, tidak memikir panjang lagi, langsung bam sampai darah bercucuran dari hidung dan mulutnya si Bandi. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya Bandi ini ada seseorang yang mungkin yang masih di masyarakat di situ ya, seseorang yang percaya terhadap Bandi, akhirnya membawa Bandi pulang ke rumah perantauan tadi. Setelah Bandi itu diobatin, kan gitu ya, kan bengep ini mukanya ini, pada bengep semua. Satu hari kemudian malam itu Bandi dihajar. Malam itu juga Bandi itu memborong rokok. Kala itu rokoknya itu masih rokok jarum LA itu ya, jarum apa namanya? Ya ini sekarang LA itu ya. Yang dulu kan putih, sekarang kan warna hitam bungkusnya itu. Dia memborong rokok, kemudian rokok itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sudah memukulinya, yang sudah memukuli Bandi. Jadi orang-orang yang sudah memukuli, menghajar Bandi, semuanya itu dikasih rokok sama Bandi. Namun Bandi ini tidak, dia ikhlas sudah dipukuli. Itu sambil menangis, dia menangis. Bandi ini menangis. Namun beberapa bulan kemudian, belum sempat 1 bulan lagi, baru sekitar 7 harian, orang-orang yang memukulin Bandi satu persatu mereka mendapat musibah. Ada yang jatuh, kan gitu. Ada yang gantian dihajar massa, ada yang kecelakaan hingga lehernya patah, ada yang bercerai berantakan dengan keluarganya, ada yang dikeluarkan dari perusahaan tempat kerja, dan ada yang bermasalah. Itulah. Dan orang yang menunjukkan, orang yang membuat luka secara fisik terhadap Bandi,
orang tersebut kecelakaan dan mengalami patah leher. Itu hanya selang satu minggu atau 7 hari. Sedangkan kala itu saya memang berada di situ ya. Saya waktu itu memang sedang berada di perantauan juga itu. Jadi saya tahu persis cerita antara Bandi dan Ujang. Itulah yang namanya Kodam Kali. Bandi tidak tahu apa-apa, tidak membuat. Inilah, sedangkan Baharja kala itu ketika Bandi dihajar babak belur ini, ya sudah dikatakan bahwa Ujang itu meninggal karena diguna-guna atau disandar oleh si Bandi. Kala itu juga Baharja entah pergi kemana. Setelah itu kabarnya pun hingga tahun 2022 ini, dari tahun 2014 sampai tahun 2022 ini, Baharja tidak pernah muncul lagi, tidak pernah terlihat lagi. Sedangkan Bandi, dia masih mau berkunjung ke tempat itu, masih mau berada, menemui orang-orang yang tadinya menyakitinya, orang-orang yang tadinya menghancurnya, memukulnya. Bandi masih tetap santai. Kemudian bertemu dengan orang tua siapa ini, orang tuanya Ujang tuh, dia selalu silaturahmi, lebaran selalu datang. Karena apa? Ya memang Bandi tidak berbuat apa-apa. Namun kebencian itu masih tertanam di hati kedua orang tuanya si Ujang, karena mereka itu lebih percaya dengan Mbah Arjo. Itulah teman-teman cerita tentang ganasnya Kodam Kaliko ya teman-teman. Dan sekarang ini keadaan orang tuanya si Ujang ini bisa dikatakan itu yang tadinya itu masalah kerezekian itu lumayan, rezeki yang dimudahnya, tadi kakaknya pun bisa dikatakan kaya. Sekarang Masya Allah, sekarang mereka sedang susah. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sebuah cerita gitu ya. Jadi apabila nama-nama di tokoh cerita ini tadi itu memang saya samarkan, saya mau ya mungkin apabila dalam cerita ini atau cerita ngawur gitu ya, atau cerita yang ada gitu, ini tidak teman-teman, ini adalah memang benar-benar cerita nyata. Mungkin cukup di sini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang tentang ganasnya Kodam Kaliko. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dimohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.